Okay, hello everyone, welcome back again on Limateri YouTube channel. And here with you, I am Muhammad Hilma, one of the tutors of Limateri, will serve to help you in understanding some English material. Nah, pada kesempatan kali ini, materi akan dibahas adalah conjunction atau kata penghubung. Atau ya kata penghubung. Masih juga dalam rangkaian kegiatan Limateri Study Challenge, ya, di mana pada kegiatan ini kita akan membahas soal-soal atau pembahasan seputar TOEFL, dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas seperti yang udah aku jelasin tadi, yaitu conjunction. Oke, tanpa berlama-lama lagi, without wasting any more time, let's go to the material. Dan di sini sudah ada penjelasan dari conjunction atau the definition of conjunction. Conjunction is a word used to join clauses, phrases, and words together for constructing sentence. Jadi conjunction di sini didefinisikan sebagai kata yang digunakan untuk menggabungkan klausa, frasa, dan kata menjadi bersama dalam sebuah kalimat. Nah, jadi fungsinya adalah menggabungkan klausa, frasa, dan kata untuk membentuk suatu kalimat. Oke, dan kemudian ada types of conjunctions. Tipe-tipe dari conjunction. Ini aku udah list 3 tipe dari conjunction yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. First one is coordinating conjunction. Second one, correlative conjunction. Third one, subordinating conjunction. Okay, and we start with the first type of conjunction, the coordinating conjunction. The coordinating conjunction serves to connect two words, phrases, or independent clauses which are parallel in structure. Nah, di sini ada keywordnya, yaitu parallel in structure. Jadi untuk coordinating conjunction ini berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, atau klausa independen atau klausa bebas yang mana memiliki paralel. Paralel itu berarti mirip ya, searah, sejalur, sejajar ya untuk strukturnya. Jadi untuk strukturnya itu sama antara dua klausa ini. Nah, itu merupakan penjelasan dari coordinating conjunction. Dan di sini sudah ada beberapa contoh, some examples of coordinating conjunction, which are and, but, for, nor, or, so, and yet. And for the usage example atau contoh penggunaannya adalah yang pertama, we went to the stadium and enjoyed the cricket match. Nah, untuk contoh pertama ini jika kita bedah menjadi dua klausa berarti akan menjadi we went to the stadium dan kemudian we enjoyed the cricket match. Nah, ada dua klausa. Ada dua klausa yang memiliki parallel structure atau strukturnya mirip. Nah, yang pertama ada we went to the stadium dan kemudian ada we enjoyed the cricket match. Nah, digabungkan menggunakan conjunction and. Nah, jika sudah menggunakan conjunction, maka subjek untuk klausa yang keduanya itu akan dihilangkan karena memiliki subjeknya itu sama dengan klausa yang pertama. Jadi we went to the stadium and enjoyed the cricket match. Nah, dan for the second example, do you want an ice cream or chocolate? Nah, dua klausa ini dipisahkan oleh conjunction or. Untuk klausa pertama adalah do you want an ice cream, dan untuk klausa kedua adalah do you want the chocolate. Nah, tapi dipisahkan menggunakan klausa or karena ini merupakan pilihan. Jadi do you want an ice cream or chocolate, seperti itu. Dan untuk contoh lainnya bisa kalian lihat sendiri. Okay, and the second type of the conjunction that we are going to talk today is correlative conjunction. Correlative conjunction. Correlative conjunction is defined as the conjunction pairs of words that work together to connect two parts of a sentence that hold an equal value or correlate with one another. Nah, jadi pasangan kata atau jadi kalau untuk correlative conjunction ini dia bentuknya ada dua pasang kata. Jadi ada kata pertama dan kata berikutnya. Itu yang membuatnya menjadi correlative conjunction.
yang bertugas untuk menyambungkan dua bagian kalimat yang dia equal value, memiliki equal value, jadi agak nilainya itu seimbang dan korelat atau berkesinambungan atau berhubungan dengan yang lainnya. Nah, itu sendiri pengertian dari correlative conjunction. Jadi pairs of word, kata kuncinya di pairs of word, terus ada connect, terus ada unequal value or correlate. Jadi untuk connect, untuk menghubungkan, terus ada unequal value, jadi dua klausa ini atau dua bagian dari kalimat ini memiliki nilai atau makna yang seimbang dan juga korelat atau berkesinambungan atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian di sini ada contoh dari correlative conjunction. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, correlative conjunction is a pairs of word. Jadi ada pair of word, jadi pasangan kata juga. Contohnya sih adalah either dan or. Kemudian neither dan nor. Kemudian ada not only dan but not only, ada but also. Nah, kemudian ada both with and. Pertama ada either with or, neither with nor, not only with but also, and the last both with and. Contoh penggunaannya dalam kalimat, the uses example. I will either go to Costa Rica or Panama for vacation. Nah, untuk diartikannya sendiri, aku akan pergi ke Costa Rica atau Panama untuk liburan. Nah, ini kan ada dua kalimat ya, jika kita pisah. I will go to Costa Rica. Nah, kemudian untuk kalimat berikutnya, I will go to Panama for vacation. Dihubungkan dengan correlative conjunction. Dengan correlative conjunction either dan or. I will either go to Costa Rica or Panama for vacation. Jadi artinya aku akan pergi ke Costa Rica atau enggak ke Panama untuk liburan. Untuk contoh kedua, neither the dogs nor the wild raccoons will eat the stew he made. Neither, di sini ada kata neither, kalau neither pasangannya nor. Neither kalau misalnya either itu kemungkinan yang positif. Nah, sedangkan kalau neither adalah kemungkinan yang negatif. Jadi neither the dogs nor the wild raccoons will eat the stew he made. Artinya tidak di antara anjing ataupun rakun liar yang akan memakan sup yang dia buat. Nah, jadi tidak di antara anjing maupun wild raccoon atau rakun liar yang akan memakan stew that he made. Nah, sup yang dia buat. Nah, untuk penggunaan neither dan nor untuk yang negatif. Nah, kemudian my new supervisor not only has exciting new ideas but also helps to bring them to life. Nah, ini ada dua kalimat. My new supervisor has exciting new ideas, dan kemudian kalimat berikutnya, my new supervisors helps to bring them to life. Nah, ini kan menghubungkan yang berkorelasi atau saling berhubungan satu sama lain kalimatnya. Nah, jadi dihubungkan dengan correlative conjunction not only with but also. My new supervisor not only has exciting new ideas but also helps to bring them to life. Supervisor baruku tidak hanya mempunyai ide-ide baru yang menarik, tetapi juga membantu untuk membawanya ke kenyataan, ke kehidupan. Dan untuk contoh terakhir, both the captain and the soldiers run 2 miles every day. Nah, both dan and. Kedua kapten dan para tentara berlari sekitar 2 mil setiap harinya. Nah, ini kan ada dua kalimat juga. The captain runs 2 miles every day. Dan kalimat berikutnya, the soldier run 2 miles every day. Dihubungkan dengan both with and. Jadi both the captain and soldiers run 2 miles every day. Oke, dan untuk conjunction tipe ketiga, yaitu subordinating conjunction. Subordinating conjunction is divided as the word that used to connect an independent clause to a dependent clause, creating a complex sentence. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah conjunction yang berfungsi untuk menghubungkan independent clause, klausa bebas dan klausa terikat menjadi sebuah kalimat yang kompleks, kalimat kompleks. Bukan kalimat simpel lagi, jadi udah kompleks kalimatnya. Jadi ada dua klausa independen dan klausa dependen, klausa bebas dan klausa terikat.
Nah, klausa bebas ini bisa berdiri sendiri, sedangkan klausa terikat tidak bisa berdiri sendiri tanpa klausa bebas. Nah, kemudian ada contoh dari subordinate conjunction. Ada because, since, as, due to, as if, although, to, whether, even though, etc. Dan masih banyak lagi. Nah, oke, kita langsung bahas ke the usage example. Jadi contoh penggunaannya. Yang pertama, he could not go to the party because his homework was not finished. Nah, di sini ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah he could not go to the party. Nah, dan kemudian klausa kedua, because his homework was not finished. Nah, yang mana klausa bebas? Yang klausa bebas adalah he could not go to the party. Kan? Itu bebas, bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian klausa kedua adalah because his homework was not finished. Nah, his homework was not finished. Kenapa? Ya kan tidak berhubungan. Dan kemudian contoh keduanya, while they are intelligent, those children have little common sense. Jadi dicoba digabungkan dengan conjunction while. Kemudian, we can go to the park if you clean your room. If you clean your room, we can go to the park. Gitu. Kemudian, before you leave, I need you to take the survey of your experience. Sebelum kamu pergi, aku butuh kamu untuk mengambil survei dari pengalamanmu. Oke, dan sekian pembahasan tentang conjunction pada kesempatan kali ini yang merupakan rangkaian dari study challenge by Limateri. And if you guys have any questions or anything else that you want to ask, don't hesitate to ask me on the comment section below. And if you like this video, don't forget to hit the thumbs up and hit the subscribe button. Okay, and see you on the next material.